Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Randimana dari kelas manajemen 22B dengan NPM 224111169. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Pertama yaitu perizinan dan regulasi, yang dimana pertama penyelenggara bisnis memerlukan perizinan dan patuhi regulasi yang berlaku. Dengan maksud setiap pembisnis pasti memerlukan perizinan, yang dimana dari izin usaha tersebut mereka baru bisa melakukan berbisnis, dan juga mereka harus patuhi regulasi yang berlaku. Yang kedua yaitu identifikasi semua izin yang diperlukan dan harus memahami syarat apapun serta proses pengajuannya. Dan yang terakhir yaitu memastikan bisnis yang sedang dijalankan itu sudah dalam arti berproses atau beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mencegah resiko pelanggaran, yang dimana penyelenggara bisnis seringkali bergantung pada perizinan yang sesuai dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Ini termasuk izin usaha, izin lingkungan, izin pembayaran pajak, dan peraturan sektor khusus lainnya. Dalam studi kelayakan bisnis, pentingnya untuk mengidentifikasi semua izin yang diperlukan dan memahami proses pengajuannya serta persyaratan yang harus dipatuhi. Pelanggaran peraturan dapat mengakibatkan denda besar atau penutupan bisnis, sehingga penting sekali untuk memastikan bahwa bisnis yang sedang dijalani atau sedang beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu hak kekayaan intelektual atau HKI, yang dimana harus mempelajari hak-hak kekayaan intelektual yang terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu memastikan atau pastikan usaha yang sedang dijalani dilindungi untuk melindungi inovasi bisnis, merek dagang, hak cipta, dan paten. Yang terakhir yaitu dalam sebuah bisnis atau bisnis yang sedang beroperasi disarankan untuk menghindari pelanggaran HKI. Kenapa? Karena dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian finansial pada bisnis tersebut. Dalam kita ketahui, hak kekayaan intelektual (HKI) adalah sebuah aset penting bagi banyak bisnis. Ini mencakup hak paten, hak cipta, merek dagang, dan rahasia dagang. Dalam studi kelayakan bisnis, penting untuk melindungi inovasi produk atau layanan, desain, nama merek, properti intelektual, dan lainnya. Ini dapat dilakukan melalui proses pendaftaran yang tepat dan penggunaan tindakan perlindungan lainnya. Pelanggaran HKI dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius dan kerugian finansial yang besar. Selanjutnya yaitu kontrak dan perjanjian, yang dimana jelaskan dengan jelas hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Yang kedua, sediakan kontrak atau perpanjangan yang detail dan sah secara hukum untuk melindungi kepentingan bisnis yang sedang beroperasi. Dan terakhir yaitu memastikan semua aspek penting
dari hubungan kontrak yang dituangkan secara tertulis dan dipahami oleh semua pihak yang berkait atau yang berkaitan. Kontrak dan perjanjian ialah salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan bisnis antara berbagai pihak, termasuk mitra, klien, pemasok, dan karyawan. Dalam studi kelayakan bisnis, penting untuk menyusun kontrak yang jelas dan komprehensif untuk melindungi kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa bisnis tersebut mematuhi kontrak dan perjanjian tersebut dan mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku. Kontrak dan perjanjian bisnis ini melibatkan definisi yang jelas dari hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat, serta persyaratan dan kondisi yang harus dipatuhi. Selanjutnya yaitu hak dan tanggung jawab perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan atau bisnis yang sedang beroperasi harus mengenali hak-hak dan kepentingan hukum yang dimana perusahaan serta para pemangku kepentingannya. Kedua yaitu memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban bayar pajak dan lingkungan. Terakhir yaitu menghindari pelanggaran hukum yang dapat merugikan reputasi dan keberlanjutan bisnis yang sedang dijalani. Perusahaan atau usaha yang sedang dijalani memiliki hak-hak dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam menjalankan operasionalnya. Ini termasuk hak untuk melakukan bisnis, melindungi aset perusahaan, dan menjaga kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dan juga di sisi lainnya, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, melindungi lingkungan sekitar, dan mematuhi standar keamanan dan kesehatan kerja. Studi kelayakan bisnis harus memperhitungkan semua aspek ini untuk memastikan keberhasilan operasi jangka panjang pada perusahaan. Dan selanjutnya yaitu perlindungan konsumen. Perusahaan atau usaha yang sedang dijalani harus mengamati peraturan perlindungan konsumen yang berlaku di wilayah bisnis. Selanjutnya yaitu memastikan produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu memberikan informasi yang jelas dan akurat pada konsumen atau pada para pembeli atau pelanggan untuk mencegah tuntutan hukum dan kerugian finansial yang cukup berpengaruh. Dalam arti perlindungan konsumen adalah salah satu aspek penting juga dari hukum bisnis yang menetapkan standar untuk produk dan layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Dan di dalam studi kelayakan bisnis perlu dipertimbangkan bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi persyaratan perlindungan konsumen yang berlaku. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, menjamin kualitas produk atau layanan yang disediakan, dan menanggapi keluhan atau klaim konsumen dengan cepat dan efisien.
Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Memperhatikan aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis sangat penting untuk mengidentifikasi resiko hukum yang mungkin dihadapi perusahaan dan menghindari konsekuensi yang merugikan. Dengan memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, perusahaan dapat menjalankan bisnis atau usaha yang sedang beroperasinya dengan lancar, dengan baik, dan berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.